Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentu yang menjadi harapan saya Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam keadaan yang sehat, baik sehat secara iman maupun sehat secara imun. Ya. Sukacita bagi kita kalau pada malam hari ini kita tetap masih bisa mengikuti ibadah persekutuan doa. Ya. Perlu diumumkan bahwa minggu depan, Rabu minggu depan adalah terakhir untuk kita mengadakan ibadah persekutuan doa. Ya. Setelah itu sampai awal tahun kita akan libur ya untuk ibadah tengah minggu. Kemudian Rabu minggu kedua awal Januari baru kita start kembali ya, untuk mengadakan ibadah tengah minggu, persekutuan doa, pemahaman Alkitab dan sebagainya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan nanti di akhir kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Ya, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai perjalanan kehidupan kami di sepanjang tahun 2021 melalui berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan kami pasang surut dan juga pergumulan-pergumulan yang terjadi di tahun 2021. Tapi kami bersyukur kami kuat dan kami masih bisa berdiri dengan tegak karena ada Allah Immanuel, Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami, menolong kami di saat kami menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan ini. Terima kasih kami mampu melalui semua itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami mampu melewati tahun 2021 itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, itulah sebabnya wajar bagi kami untuk mengucap syukur atas Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu setia mengasihi kami, dan bahkan Tuhan yang menolong tepat dan indah pada waktunya di saat-saat kami menghadapi setiap pergumulan di sepanjang tahun 2021 ya Bapak. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan setelah itu kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan kau berkati baik hamba-Mu maupun setiap umat-Mu yang sudah menyiapkan hati, diri, dan hidup untuk menjadi pendoa syafaat pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema persekutuan doa pada malam hari ini adalah siapakah bayi itu? Ya, siapakah bayi itu? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-33. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Lukas pasal 1 ayat 31 sampai dengan yang ke-33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tatah Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan tentunya yang paling bahagia
adalah setiap kita yang menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal itu berasal dari ungkapan bahasa Latin, ya, Dies Natalis. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, Natal itu berasal dari bahasa Latin, Dies Natalis. Artinya adalah hari lahir. Ya, itu. Kalau dalam bahasa Inggris, ya, Natal adalah Christmas. Ya, sebenarnya itu berasal dari istilah Inggris kuno. Ya, Christmas itu berasal dari istilah Inggris kuno yang artinya Christ Messe atau Christ Messe, yang artinya adalah misa Kristus. Ya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya Natal. Ya. Ketika kita berbicara tentang Natal, itu artinya kita berbicara tentang kelahiran. Nah, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, siapakah bayi yang lahir itu? Ya. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari mengenai bayi yang lahir itu. Ya. 1, penyelamat. Ya. Siapakah bayi itu? Yang pertama adalah penyelamat. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya. Malaikat Gabriel memerintahkan Maria untuk memberi nama Yesus pada bayi laki-laki yang ada di dalam kandungannya. Saudara. Ya. Lagi, malaikat Gabriel memerintahkan Maria untuk memberi nama Yesus pada bayi laki-lakinya. Maria dilarang untuk memberi nama yang lain. Maria nggak boleh memberi nama bayi itu Yusuf seperti nama ayahnya. Maria nggak boleh memberi nama pada bayi itu yang ada di dalam kandungannya, saudara, itu Benyamin. Ya. Tetapi malaikat Gabriel jelas mengatakan bahwa bayi itu harus diberi nama Yesus. Saudara. Tentu ada arti, tentu ada tujuan, tentu ada maksud kenapa malaikat Gabriel memerintahkan Maria untuk memberi nama bayi laki-lakinya itu nggak boleh dengan nama yang lain, tetapi harus diberi nama Yesus. Ya. Coba Bapak Ibu buka Matius 1 ayat yang ke-21. Matius 1 ayat yang ke-21. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Sama ya. Ini sejajar ya dengan Lukas pasal 1 tadi ya, ayat yang ke-31. Ya, harus diberi nama Yesus. Tetapi di dalam Matius 1 ayat yang ke-21 lebih detail karena ada arti nama dari Yesus itu sendiri dikatakan. Ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, ini arti nama dari Yesus. Ya, itu. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21 ini, Saudara, ada 3 hal yang bisa kita simak. Ya. Ada 3 hal. Yang pertama misalnya, karena dialah yang akan menyelamatkan. Ya. Artinya,
Yesus adalah juru selamat. Ya. Hanya Dia yang sanggup, yang mampu menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu artinya bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Itu artinya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Ya. Kemudian dikatakan umatnya, saudara, ya, itu. Tadi di dalam Matius 1 ayat yang ke-21, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Apa artinya umatnya? Artinya bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya. Jadi Yesus adalah 100% Allah sejati dan 100% manusia sejati. Kemudian dalam bagian yang terakhir di situ dikatakan dari dosa mereka. Ya. Artinya apa, saudara, dosa mereka? Artinya manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Ya. Jadi keselamatan itu betul-betul hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, keselamatan bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas, dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, sampai dengan yang ke-10 itu berbicara tentang keselamatan. Ya, keselamatan itu adalah kasih karunia. Keselamatan itu bukan karena hasil usaha manusia, bukan karena perbuatan engkau bisa selamat, saudara. Ya, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan berbagai macam upaya, dengan perbuatan baik, dengan segala cara yang dilakukan, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan itu adalah kasih karunia pemberian Allah, ya, melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini yang pertama yang perlu kita mengerti tentang siapakah bayi itu. Ya, bayi itu adalah penyelamat. Kita bisa tangkap arti penyelamat itu dari arti nama, ya, yang harus diberikan Maria Yusuf kepada bayinya. Ya, Yesus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, siapakah bayi itu? Bukan hanya penyelamat, tetapi pengampun. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-32. Ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya. Bapak Ibu perhatikan kata anak Allah. Ya. Kata anak Allah ini hanya ditujukan kepada Tuhan Yesus. Ya, anak Allah itu tunggal. Ya. Itulah sebabnya dalam Yohanes 3 yang ke-16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi anak Allah itu menunjuk hanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara,
persepsi kita tentang anak Allah ini jangan salah ya. Bukan berarti Allah itu berkeluarga, ya, suami istri dan kemudian memiliki anak, ya. Enggak, bukan, pemahamannya bukan seperti itu, ya. Contoh misalnya anak kunci, ya. Kenapa disebut anak kunci? Apa karena lahir karena ada bapak kunci, ada ibu kunci, sehingga kemudian punya anak namanya anak kunci? Ya, enggak, ya. Itu seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu bagian lagi ya yang dari Alkitab yang membahas tentang anak Allah yang maha tinggi. Coba buka di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-35. Ya, Lukas pasal 6 ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara, dalam bagian itu, dalam Lukas 6 ayat 35 ada kata anak-anak Allah yang maha tinggi. Tapi di sini jamak. Ya, kalau tadi dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-32 itu anak Allah yang maha tinggi, itu tunggal. Yaitu hanya mengacu kepada Tuhan Yesus. Sedangkan dalam Lukas pasal 6 ayat 35 itu jamak, dikatakan anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi bagian ini mengacu kepada, bukan kepada Tuhan Yesus, tapi mengacu kepada setiap kita orang yang percaya. Ya. Nah, menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi dalam Lukas 6 ayat yang ke-35 ini disebut sebagai upah. Bukan secara otomatis kemudian kita memiliki status anak-anak Allah yang maha tinggi, tetapi ini adalah upah. Dikatakan di situ, tetapi kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ya, menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi di situ dikatakan adalah upah yang besar yang akan diperoleh oleh setiap orang percaya. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa memperoleh upah itu? Apakah kita bisa menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi? Seperti yang dikatakan dalam Lukas 6 ayat yang ke-35 itu? Ada syaratnya Bapak Ibu di situ. Nggak mudah tentunya untuk kita lakukan. Ini sesuatu yang berat. Ya. Untuk kita bisa menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi ini bukan hal yang mudah. Sesuatu yang berat, saudara, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya berpikir dulu ketika saya sudah rajin melayani, maka saya ini adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Saya rajin ibadah, wah, cukup dengan itu maka saya menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Saya rajin berdoa, cukup dengan itu saya menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Oh, saya rajin baca Alkitab setiap hari, merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka dengan itu cukup untuk menjadikan saya, menjadikan dasar untuk saya menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. No, saudara. Ukurannya bukan itu. Ya, supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, Bapak Ibu baca di situ. Dalam Lukas 6 ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ini ukurannya. Kalau saudara pengen menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, kasihilah musuhmu. Kalau Pak Kim Sen mungkin mengasihi Richard Jirat mudah. Karena anak. Mengasihi Bu Ling Ling mudah.
Karena istri. Saya mungkin untuk mengasihi saya pasti, ya bukan mungkin ya, untuk mengasihi Bu Priska mudah. Karena dia istri saya. Ya, itu. Tetapi di situ dikatakan, untuk menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, kasihilah musuhmu. Ini berbicara tentang pengampunan. Yesus disebut anak Allah yang Maha Tinggi karena dia pengampun. Kasihilah musuhmu, saudara. Masalahnya subjek kasih kita itu bukan kawan, bukan sahabat, bukan orang tua, bukan anak kita, saudara, tapi subjek kasih kita adalah musuh. Ya, itu. Bahkan bukan hanya bicara tentang ya, dengan kata-kata saya memberikan pengampunan kepadamu, saya mengasihi engkau, nggak cukup. Ditambahkan lagi di situ dikatakan, dan berbuatlah baik kepada mereka. Saudara bayangkan, kita disuruh berbuat baik kepada musuh, kepada orang yang melukai hati kita. Ini standarnya supaya saudara kemudian menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Ya, jadi bukan hanya sekedar ya saya mengasihi engkau, mengampuni engkau nggak cukup, saudara. Tapi harus ada action, ada tindakan. Di situ dikatakan kita harus berbuat baik kepada musuh kita. Wow, pengajaran yang luar biasa. Dunia mengajarkan kasihilah orang yang mengasihi engkau. Umumnya itu, balaslah orang yang melukai engkau. Tapi Yesus mengajarkan terbalik. Ya, itu. Kasihi dan berbuat baik kepada musuh. Bahkan kalau di dalam ayat yang di atasnya, kita disuruh berdoa untuk musuh kita. Kita disuruh meminta berkat kepada Tuhan untuk musuh kita. Kita disuruh meminta kepada Allah supaya Allah memberkati musuh kita. Wow, luar biasa. Saudara, salah satu yang membuat saya terpukau dengan Tuhan Yesus adalah pengajaran tentang kasih yang dahsyat. Saudara, yang tidak pernah diajarkan oleh dunia ini. Saudara, dan yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun juga. Saudara, ya, berbuat baik kepada mereka musuh. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Wow, luar biasa, amazing, saudara. Itu, ya. Sangat wajar kalau kemudian baik itu adalah pengampun. Disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Karena dia datang lahir ke dalam dunia untuk mengampuni manusia yang berdosa. Yang sebenarnya sudah melukai hati dia sebagai seorang pencipta. Saudara, luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan bukan hanya mengasihi kita manusia yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus membuktikan dirinya, dia berbuat baik kepada kita, saudara. Ciptaannya yang melukai hatinya. Bahkan bukan hanya berbuat baik, dia rela mati di kayu salib, mengorbankan segala-galanya, saudara, untuk orang yang sudah melukai hatinya, untuk kita yang selalu melukai hati dia. Sangat wajar kalau kemudian Yesus disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Saudara, ya. Apakah bisa, Pak? Pertanyaannya.
kita melakukan itu bisa. Semua firman Tuhan tidak bisa berbicara, tidak berbicara bisa atau tidak bisa kita lakukan. Semua perintah Tuhan bisa kita lakukan. Permasalahannya ada pada diri kita. Mau atau tidak mau kita melakukannya. Kenapa saya katakan bisa? Karena Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus adalah roh penolong. Untuk menolong apa? Menolong kita melakukan setiap perintah Tuhan. Ya, memampukan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau nggak ada Roh Kudus, saya percaya kita nggak bisa lakukan. Tapi karena kita punya Roh Kudus, maka kita mampu melakukan semua perintah Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Ya. Tinggal kita bicara ketika kita mungkin memiliki musuh, ya, atau ada orang yang memusuhi kita. Tinggal kita mohon, Roh Kudus, Tuhan Yesus, mampukan saya untuk mengasihi. Mampukan saya untuk berbuat baik kepada siapapun juga, termasuk kepada musuh saya. Atau orang yang sudah melukai hati saya. Mampukan saya untuk memberikan pengampunan. Ya. Saat itu kita lakukan, saudara adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Upahmu besar. Jadi upah yang besar itu bukan ketika kita, wow, saya melayani Tuhan setiap hari Minggu. Wow, saya beribadah rajin tanpa absen. Oh, saya setiap hari, pagi, siang, malam, saya membaca firman Tuhan, berdoa, kemudian kita bilang upah saya besar. Upahmu besar adalah ketika mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepadanya. Ya. Yang terakhir, saudara, siapakah baik itu? Tadi yang pertama penyelamat, yang kedua pengampun, yang ketiga baik itu adalah penguasa. Iya, wow, luar biasa. Bayi yang lahir itu adalah penguasa. Ya. Yesus ini adalah penguasa. Yesus adalah penguasa, saudara. Coba perhatikan ayat yang ke-32b sampai dengan yang ke-33. Lukas pasal 1. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada tata Daud, bapa leluhurnya, saudara. Ya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wow, luar biasa, saudara. Ya, dia dikatakan akan menjadi raja. Ya. Meskipun Yesus lahir dalam kesederhanaan, tapi Yesus dikatakan adalah raja. Bayi yang lahir dalam kesederhanaan bukan di istana raja, tetapi di palungan, saudara, dibungkus lampin, saudara, tanpa ada hura-hura, tanpa ada perayaan yang mewah. Pada saat kelahirannya, itu adalah raja. Ya. Ayat 32 tadi dikatakan, dan ia 33 dikatakan, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Ya. Dia menjadi raja selama-lamanya, saudara. Tak tergantikan. Bangsa Israel mengalami berapa kali pergantian raja? Saul. Kemudian Daud. Salomo. Itu. Ya. Tapi Yesus akan menjadi raja tak tergantikan, dikatakan selama-lamanya. Yesus adalah raja dalam kehidupan setiap kita. Tak tergantikan posisinya. Selama-lamanya dalam kehidupan kita, dia adalah raja. Ya. Bahkan dikatakan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan.
Ya, artinya kerajaannya itu bersifat kekal dan abadi. Ada kerajaan di dunia ini yang bersifat kekal dan abadi? Kita pernah mendengar ada kerajaan Majapahit. Apakah masih ada? Kita pernah mendengar ada kerajaan Singosari. Apakah kerajaan Singosari sampai sekarang masih ada? Kita pernah mendengar kerajaan Sriwijaya. Ya. Apakah kerajaan Sriwijaya sampai saat ini masih ada? Enggak. Tapi Yesus adalah raja kerajaan sorga. Ya. Dan kerajaan sorga itu bersifat kekal dan abadi selama-lamanya. Ya. Coba kita lihat lingkup kekuasaannya. Saudara, di dalam Matius 28 ayat 18. Coba buka Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wow, luar biasa. Ya. Yogyakarta, kerajaannya hanya terbatas di Yogyakarta. Ya. Tapi Yesus sebagai raja dan kerajaannya kekal dan abadi, dikatakan tidak pernah berkesudahan, dan lingkup kekuasaan dalam kerajaannya adalah sorga dan bumi, dikatakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini lingkup kekuasaan dari Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, itu artinya bahwa Yesus penguasa bumi dan sorga. Lingkup kekuasaannya begitu besar. Ya. Presiden satu negara hanya berkuasa di satu negara. Ya, ketika dia pergi ke negara lain, dia nggak berkuasa karena dia bukan presiden negara itu. Tapi Yesus berkuasa atas sorga dan di bumi, saudara. Bapak Ibu, luar biasa Yesus ya. Siapakah bayi itu? Ini bayi yang luar biasa ya. Itu. Ya. Tiga tadi ya. Penyelamat, pengampun, dan penguasa. Itulah sebabnya mari kita menyembah Dia. Jadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita. Dia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi penyembah Tuhan. Ya. Mari kita menjadi hamba Tuhan. Yang mengabdikan diri, setia dan mengasihi raja kita. Seumur hidup kita. Ya. Selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Yang pertama, masing-masing kita mari berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Hari ini kita diberikan pemahaman tentang siapakah bayi itu. Ya. Penyelamat, pengampun, dan penguasa. Ya. Biarlah ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita memposisikan diri dengan benar di hadapan bayi itu. Sama seperti orang Majus, ketika bertemu, mereka menempatkan Yesus sebagai raja. Ya, sehingga mereka mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Kita mungkin nggak mempersembahkan mur, emas, dan kemenyan. Tapi Tuhan mau kita memposisikan Dia sebagai raja dan mempersembahkan hidup kita yang terbaik untuk Dia. Mari kita berdoa untuk hal ini ya, sebagai respon kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa masing-masing. Terima kasih.
Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ada beberapa poin untuk kita berdoa atas bangsa dan negara kita. Doakan para pemimpin bangsa, negara, dan daerah di mana kita tinggal. Presiden kita doakan, sampai pemimpin-pemimpin daerah. Ya. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk persatuan dan kesatuan. Ya. Dijauhkan bangsa kita dari terorisme, aksi-aksi yang merusak persatuan dan kesatuan atas bangsa dan negara kita. Paham-paham yang ingin merusak persatuan dan kesatuan. Ya, supaya kita berdoa Tuhan melindungi ya persatuan dan kesatuan atas bangsa dan negara kita. Kita berdoa juga yang ketiga untuk pandemi dan vaksin. Ya. Kita berdoa ketika kita mendengar ada varian baru, itu dijauhkan atas bangsa dan negara kita. Ya. Kita berdoa juga untuk vaksin ya supaya warga negara boleh ambil bagian, terlibat di dalamnya. Secara aktif boleh menjadi bagian menangani pandemi COVID-19 atas bangsa dan negara kita. Kemudian kita berdoa yang keempat untuk stabilitas ekonomi. Firman Tuhan berkata, kesejahteraan bangsamu itu menjadi kesejahteraan. Oleh sebabnya kita harus berdoa untuk kesejahteraan bangsa. Karena akan mempengaruhi kesejahteraan kita sebagai warga negara. Ya. Yang kelima adalah kita mendengar ada bencana alam. Kita mendengar ada erupsi Gunung Semeru yang terjadi beberapa hari yang lalu di Lumajang, di Jawa Timur. Ada berapa puluh korban jiwa karena erupsi Gunung Semeru. Kita berdoa supaya ada penanganan yang cepat dari pemerintah untuk para orang-orang yang ada di wilayah di sana. Ya, mereka boleh mendapatkan tempat sementara. Mereka boleh mendapatkan makan dan minum ya dengan segera. Mari kita berdoa untuk hal ini bersama-sama atas bangsa dan negara kita melalui 5 pokok doa tadi bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Presiden kami Jokowi, dan juga sampai berikan kekuatan, hikmat Allah atas mereka, ketika mereka yang berdoa untuk persatuan, jauhkanlah bangsa negara kami dari paham-paham radikalisme, ingin merongrong persatuan atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga, jauhkanlah bangsa kami dari varian. Tuhan, kami berdoa vaksin supaya masyarakat terlibat aktif dalam mengambil bagian untuk menangani pandemi COVID-19. Mereka divaksin, berdoa stabilitas ekonomi atas bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau memberkati. Karena ini akan mempengaruhi juga stabilitas ekonomi Tuhan. Kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa ini menjadi berpengaruh sangat besar kesejahteraan kami, keluarga kami. Kami berdoa untuk bencana alam, erupsi Gunung Semeru jadi berapa hari yang lalu. Setiap masyarakat yang berduka, Kau memberikan penghiburan. Penanganan pemerintah, Tuhan bela Kau berkati supaya boleh cepat Tuhan untuk warga yang terkena dampak erupsi Gunung Semeru secara langsung, supaya mereka boleh mendapatkan tempat pangan, tempat tinggal, dan juga makan minum Tuhan. Mereka beramal. Terima kasih, kami bersyukur. Oh, bangsa negara kami dalam kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok doa yang ketiga. Kita berdoa untuk GKPI Gria Permata. Mari kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kita berdoa untuk para pengurus, para diaken. Kita berdoa untuk para pengerja. Ya, ada keluarga Bapak Dika, keluarga Pak Alfred, kita doakan. Kita berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Ada Budiana, ada saudara Niko, ada saudara Supri. Kita doakan mereka juga. Dan juga kita berdoa untuk secara khusus bulan Desember ini.
ada beberapa perayaan Natal. Minggu ini, tanggal 12 ada perayaan Natal sekolah minggu. Ya. Tanggal 24 Desember ini ada perayaan Natal Sinode. Tanggal 25 ada perayaan Natal umum di gereja kita. Dan juga akan diakhiri dengan tanggal 31 ibadah tutup tahun. Ya, supaya setiap ibadah-ibadah yang ada ya, di sepanjang bulan Desember ini, khususnya berkaitan dengan perayaan Natal, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kita boleh mendapatkan hikmah, arti, dan makna Natal yang sesungguhnya yang memacu kita untuk boleh semakin setia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang mau turun ke dalam dunia, menjadi manusia dan bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita doakan untuk para panitia yang mengelola semua acara Natal ini. Kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan supaya mereka diberikan kesehatan, kekuatan. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang ketiga, kita serahkan kepada Tuhan bersama-sama. Kami berdoa untuk gereja, berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Tempat ini berdoa untuk para kudus, berdoa untuk para pengajar, berdoa untuk Diana, Ko, serahkan kasih Tuhan kau berkati. Hati pelayanan kami boleh tetap membara, berkobar-kobar, tidak kendor Tuhan. Lain kau fokus kami dalam melayani Tuhan Raja di atas segala Raja. Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami menaikkan doa juga untuk beberapa perayaan Natal, Minggu, perayaan Natal, sekolah Minggu, dalam Tuhan. 24 perayaan Natal Sinode, 5 perayaan Natal umum. Tuhan kau berkati para panitia yang ada, terlibat dalam para pengisi acara. Tuhan kau memberkati juga ya Bapak dan yang dibutuhkan. Tuhan kau juga memberkati bahkan ibadah tutup tahun. Tuhan kau juga memberkati. Supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berikan pertumbuhan iman. Kami boleh menyadari arti makna Natal dalam kehidupan kami. Tuhan lahir ke dalam dunia menjadi manusia berkorban untuk kami. Tuhan terima kasih bila kami boleh setia dan mengasihi Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur. Bapak Ibu, kita akan menaikkan pokok doa yang terakhir berkaitan tentang pergumulan. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada pergumulan, apapun itu sampaikan kepada Tuhan. Kalau kita mengingat mungkin ada pergumulan saudara, seiman kita, keluarga kita, atau siapapun juga, kita sebutkan namanya dalam hati kita, bawa kepada Tuhan. Apa pergumulannya? Kita berdoa juga untuk setiap pergumulan, baik sakit, penyakit, baik ekonomi, usaha, pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, dan sebagainya. Ya, keluarga, pergumulan keluarga, mari kita bawa kepada Tuhan pada malam hari ini. Ya, mari kita berdoa untuk hal ini. Setelah itu nanti saya akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, pokok doa. Tuhan berdoa. Kami imani Tuhan. Mari kita untuk doa kami terbaik. Kasih berkat jangan pulihkan Tuhan. Kasih kuasa jangan. Terima kasih. Bersyukur. Kami bersyukur. Tuhan Yesus, kami membawa setiap pokok-pokok doa kami kepadamu. Bahkan kami berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh setiap umat-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Maha Kuasa. Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap seru doa kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah pimpin jalannya persekutuan doa pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kami boleh memahami siapa bayi yang lahir ke dalam dunia ini, Tuhan. Penyelamat, pengampun, dan penguasa. Engkau adalah Raja dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh setia sepanjang kehidupan kami. Mengasihi Engkau, mengabdikan diri kami sebagai hamba, Tuhan. Hamba yang melayani Engkau, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk setiap umat-Mu yang mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati mereka. Apa yang mereka lakukan dalam setiap ibadah tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Kami akan akhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, Sang Pencipta, langit dan bumi dan Pencipta kita. Kasih karunia dan anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan, kekuatan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan terus memberkati kehidupan kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih persekutuan doa kita malam hari ini sudah berakhir ya. Terima kasih untuk Ria, terima kasih untuk Kak Gali, Bu Ani, Oma Singgi, terima kasih Bu Leni, terima kasih Pak Alfred, terus setia dalam persekutuan doa. Ya, Tuhan memberkati ya.